Keramat Batu Lidah Batu Marmer Syekh Nawawi Banten Monas Pondok Labu. Ada sebuah tempat keramat yang tidak banyak diketahui orang yakni situs Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten yang terletak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Jika di Google Map, Anda bisa mencari tempatnya dengan kata kunci, Monas Pondok Labu. Tempatnya sendiri tersembunyi meski lokasinya di pinggir jalan, namun untuk melihatnya harus masuk ke dalam terlebih dahulu untuk menjumpai bangunan yang mirip dengan Monas di Jakarta Pusat namun bentuknya saja yang mini. Situs Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten merupakan salah seorang peninggalan wali Allah yang tersembunyi, bernama Syekh Marawani Angin dari Rancailat, Banten. Situs Batu Lidah Monas Pondok Labu atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten terdiri dari bangunan berupa monas dan batu lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi yang menempel di bangunan tersebut, di mana Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi ini merupakan peninggalan salah satu wali kutub yang berasal dari Arab Saudi. Ada banyak cerita mereka yang berdoa dengan memegang batu lidah atau batu marmer, doanya lebih dikabulkan, yang tentu saja itu semua atas kehendak Allah semata karena Allah pun telah menetapkan ada tempat tertentu dan waktu tertentu di mana doa lebih dikabulkan. Hakikatnya tempat tersebut hanyalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kacamata spiritual, situs keramat Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi adalah semacam simbol atau paku bumi yang menjaga negara ini dari berbagai gangguan agar bangsa Indonesia tetap bersatu untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Tidak heran, banyak kalangan spiritualis hingga masyarakat awam yang datang ke tempat ini dengan beragam cara, seperti didatangi dalam mimpi agar datang ke situs tersebut atau mendapat informasi dari orang-orang perjalanan. Di Monas Pondok Labu ini juga banyak orang datang silih berganti dengan beragam latar belakang yang berbeda, suku atau agama yang berbeda dan segala keperluan masalah yang berbeda, semuanya ditampung tanpa terkecuali meski hanya sekedar curhat dan berdiskusi. Ada juga orang yang datang untuk bermeditasi, zikiran, tawasulan di situs tersebut untuk ngalap berkah atau berwasilah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah situs Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten di Monas Pondok Labu bermula dari petunjuk langit yang didapat Syekh Marawani Angin pada tahun 2002 agar mendirikan Monas Mini di Pondok Labu. Bahkan di tahun 2016 mantan Wakil Gubernur DKI Jarod Syaiful Hidayat sendiri pernah berucap perihal akan ada Monas Mini di Pondok Labu, padahal bangunan Monas Mini sebenarnya sudah ada di Pondok Labu. Ini artinya, antar ucapan Syekh dan pejabat seperti menyambung, meski tidak banyak yang menyadarinya bahkan oleh pejabat itu sendiri. Link beritanya, https://megapolitan.kompas.com/red/2016613131214.ada.monas.mini.di.pondok.labu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa bangunannya berwujud monas? Hal ini karena Monas sendiri didirikan oleh Bung Karno yang tentulah tidak sembarangan dalam menentukan wujud dari suatu bangunan. Ada banyak hal spiritual dan filosofi di dalamnya. Puncak Monas yang seperti lidah api memiliki filosofi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan kini adalah perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan agar tidak tercerai-berai oleh faktor agama, suku, ras dan antar golongan. Bangunan tegak seperti huruf alif memiliki filosofi agar bangsa ini memiliki prinsip yang kuat menegakkan kebenaran, mempertahankan NKRI dan tidak mudah digoyang oleh berbagai musuh atau kepentingan pribadi. Sedangkan cawan bagian bawah penopang Monas mengandung arti semangat bergotong royong untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Proses pembuatan Monas Mini Pondok Labu boleh dibilang cukup ajaib karena Haji Tasor dan Ustadz Ari Monas yang diberikan amanah pembangunan, tidak memiliki uang untuk mendirikannya. Saat itu Syekh sudah memperingatkan bahwa pancang besi sudah harus berdiri saat tengah hari. Di tengah kegalauan karena tidak ada uang untuk membeli bahan bangunan, tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal memberikan semua bahan material yang dibutuhkan dan hingga Monas Mini selesai dibangun, sosok tersebut bahkan tidak pernah berkunjung lagi. Saat selesai membangun Monas barulah Syekh mengabarkan bahwa sosok yang memberikan bahan bangunan itu adalah dirinya dengan wujud yang berbeda. Keramat Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten Monas Pondok Labu adalah tempat bersejarah yang seharusnya turut dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah sebagaimana situs lainnya, apalagi situs Batu Lidah atau Batu Marmer Syekh Nawawi Banten adalah peninggalan wali Allah yang merupakan salah simbol, paku bumi yang secara spiritual menjaga bangsa ini agar tetap bersatu dan maju. Tanpa doa dari para wali Allah, bangsa ini hampir pasti sudah tercerai-berai sebagaimana negara lain di luar sana. Tanpa doa para wali, akan lebih banyak lagi muncul banyak musibah. Menjaga situs peninggalan para wali adalah salah satu cara bangsa ini bersyukur dan agar doa tersebut menyertai bangsa ini sepanjang masa.